Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau bongkar kaki-kaki Picanto nih 2012. Oke, saya mau ganti. Ini Picanto saya sih 2011 tapi model 2012 ya. Karena 2011 tuh ada peralihan ya, dari yang Picanto JA ke Picanto yang TA. Oke. Nah, ini yang TA. Nah, saya mau ganti nih link stabil sama ball joint. Oke, saya mau ganti itu dulu. Karena ini kalau kena jalan yang keriting kretek gitu di bagian bawah. Jadi saya mau coba ganti ini sekalian mau ngecek yang lain. Oke. Oke, langkah pertama ini kita dongkrak dulu, terus kita buka 4 mur rodanya, itu ukuran 21. Oke, saya mau coba pakai Kamole. Kita lihat. Oke, ini kita dongkrak dulu. Dongkraknya di bagian situ ya, kelihatan jelas ya posisi dongkraknya. Oke, ini kita dongkrak dulu. Habis ini kita coba buka mur rodanya pakai Kamole. Kita coba. Nah, ternyata pakai Kamole nggak kuat ya teman-teman. Ini nggak tahu ya. Ini belum pernah tak buka ini soalnya murodanya. Jadi kita nggak tahu kekencangannya itu standar atau enggak. Tapi tak buka pakai Kamole ini tadi dia tidak bisa nih. Akhirnya daripada bikin berisik tetangga, aku pakai senjata utama di wall. Nah, pakai di watt ya, sekali pencet langsung keluar murodanya ya. Oke, ini kita lepas dulu semua murodanya, kita lepas bannya. Oke. Oke, ini penampakan kaki-kakinya nih ya. Oke, ini link stabilnya dia udah melowek gitu, udah melowek tuh ya. Ini diginiin sih tadi bisa nih gitu. Ini pakai CTR nih sebelumnya, kelihatan dari sini nih mereknya tuh CTR. Tapi ini kita ganti nih pakai merek apa itu ya, GJ. Merek ini nih, pakai merek Gunyong, made in Korea. Oke, kita lihatlah. Nah, ini salah satu udah ada yang sobek. Nanti kita coba ganti, terus kita ganti ball jointnya. Itu ya ball jointnya ya. Nah, oke, nah ini untuk baut-bautnya Picanto ini lumayan gampang. Nih ya, saya sebutkan dari sini. Ini 17, ini 14, terus baut yang master remnya ini 17 juga. Kita lihat. Ya, 17 juga. Terus baut ini yang kecil, busing lower arm yang kecil ini 17. Kalau yang busing arm yang besar ini 19. Terus baut ini dudukan busing stabilizer sway barnya tuh ini 14. Nah, kalau ini 17 juga tie rodnya rak N. Nah, ini juga udah kena nih karena tak giniin pakai tangan bisa goyang tuh. Nanti next kita mau ganti yang ini.
Oke, sekarang kita coba bongkar ball jointnya dulu ya. Oke, kita nggak bongkar semuanya, kita cuma bongkar baut ini. Kita lihat bisa ditekan terus diambil atau enggak ball jointnya. Oh, tapi susah ding. Oke, karena kita mau lepasnya pakai alat nanti. Jadi ini mau nggak mau kita harus nyopot baut lower arm yang besar sama yang kecil. Oke, kita lakuin ya. Oke, ini pertama kita lepas dulu baut dan mur ball joint pakai kunci 14. Nah, itu aku pakai kamole, kuat tuh dia. Nah, ini murnya udah keluar tapi bautnya masih nancep di situ ya, susah kalau pakai tangan dorong. Jadi ini kita pakai palu dulu, kita pukul dikit. Nah, oke, tuh udah keluar bautnya. Oke, sekarang kita buka baut lower arm yang kecil pakai sok 17. Nah, aku pakai extension yang fleksibel gitu. Pakai default ya, biar gampang. Oke, udah terlepas. Sip. Oke, sekarang baut bushing arm yang besar pakai sok 19 ya ini. Di atasnya ternyata harusnya nggak perlu ditahan, nggak apa-apa, karena baut atasnya tuh mur atasnya tuh mur mati, jadi nggak perlu ditahan. Oke, ini habis ini terlepas ya. Oke, sekarang kita buka mur tie rodnya, itu pakai sok 17 ya. Nah, ini aku cobain pakai Milwaukee yang set impact angle. Oke, mantap. Oke, sekarang itu murnya udah kebuka, kita pakai tracker. Aku pakai set impact Milwaukee buat ngencengin trackernya. Nah, oke. Nah, setelah ini tak kira belum bisa tuh. Setelah ditunggu beberapa detik, dia mencelat sendiri. Nah, oke, mantap. Nah, ini setelah tie rodnya terlepas, nah itu gampang banget digerakin pakai jempol. Jadi next saya mau ganti tie rodnya ini. Karena ini ternyata udah belum sobek sih bootnya, karet bootnya itu, tapi udah lemah tie rodnya. Oke. Oke teman-teman, ini saya buka baut kenakalnya ya. Ini pakai sok 17. Nah, ini harusnya nggak perlu dibuka, nggak apa-apa sih. Teman-teman ngelepas ball joint yang di arm sama yang di kenakal, pakai kaki aja diinjak, nanti harusnya terlepas dia ball jointnya dari kenakalnya. Nah, tapi karena ini baru pertama nih aku bongkar kaki-kakinya all new Picanto, jadi tadi tak cungkil gitu, nggak bisa, aku nggak kepikiran kalau diinjek sih. Kaki kiri nginjek armnya, tangan kanan narik knuckle-nya. Nah, akhirnya ini tak buka. Oke, nah ini baut knuckle-nya Picanto ini mirip spin juga, tadi bisa dilihat dia modelnya fix ya, jadi nggak bisa diatur. Jadi kalau teman-teman spuring terus tukang spuringnya minta ganti jadi baut chamber, nah itu jangan mau. Kalau spuringnya gagal, kaki-kaki masih oke, berarti shock breakernya mati. Jangan mau bautnya diganti dengan baut chamber yang bisa diubah. Oke, karena dia modelnya fix, mirip spin juga gitu. Kalau tukang spuring yang benar, dia akan bilang bahwa spuringnya gagal atau kurang gitu ya, kurang dari angka yang ditentukan, kemungkinan shock breakernya mati. Biasanya gitu. Oke, lanjut ke mau membuka ball joint dari knuckle-nya ya. Jadinya ini aku bongkar baut knuckle-nya nih. Oke,
Itu pakai sok 17 tadi. Teman-teman kalau mau bongkar ball joint tadi seperti yang tak bilang, nggak perlu buka baut knuckle, bisa ya. Tinggal diinjak pakai kaki kiri, tangan kanan pegang disc brake-nya, terus angkat kaki kiri tekan ke bawah gitu. Pasti bisa tuh. Nah ini karena aku belum tahu, jadi ini tak bongkar dulu. Nah nanti tuh ada kesalahan nih waktu aku bongkar ini, bukan kesalahan sih, jadi malah jadi pengetahuan nih, pengetahuan di aku sama mungkin di teman-teman ya, tentang inner joint-nya all new Picanto ini. Oke, oh ya jangan lupa itu selang remnya itu dia ada bracketnya ya, itu dibuka dulu. Kayak kunci 12. Bracketnya dibuka dulu. Oh iya, jangan lupa buka mur link stabilnya juga sekalian. Nanti kan ini kita mau ganti juga. Itu pakai sok 14 ya. Itu kita buka juga. Nah, pakai default enak banget tuh. Udah langsung terlepas. Ini agak saya pukul. Nah. Oke, itu agak nekuk ya. Oke, nah ini tadi link stabil udah terlepas, knuckle udah terlepas dari shock breaker. Oke, nah ini udah terlepas nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di ujung sana ada oli atau gemuk, bukan oli ya, gemuk yang keluar dari boot inner joint. Tuh, jadi tadi saya goyang-goyangkan, kok bisa digoyangin. Nah, waktu saya goyang kayak ada yang terlepas dan gemuknya keluar. Karena saya pikir inner joint seperti yang di spin, inner joint di mangkoknya itu kan ada klipnya ya. Jadi tripodnya itu nggak akan terlepas dari mangkoknya. Nah, waktu itu saya mikir apakah ini inner jointnya udah rusak, karena waktu saya goyang-goyangin gini loh kok bisa gitu. Malah sempat terlepas tuh tripodnya. Terus malah jadi gebuknya keluar. Ini penasaran yang bikin malah jadi tahu nih bahwa ada something yang different gitu, yang beda. Nah akhirnya nanti tak buka tuh as rodanya, kita mau buka shaftnya, inner sama itu satu bonggol itu drive shaftnya kita lepas. Buat apa ya, pengen tahu tuh inner jointnya si all new Picanto ini seperti apa nih, soalnya digoyang-goyangin gini kok terlepas. Oke teman-teman, ini terpending sebentar karena tadi waktu saya tekan lower armnya, harusnya ini saya posisikan masih seperti ini, saya tahan ya. Nah tadi ini nggak saya tahan di posisi ini, jadi yang kalah inner jointnya terlepas. Inner jointnya terlepas. Nah inner jointnya terlepas, yang terlepas ininya ya, mangkoknya masih kepasang. Nah, akhirnya tadi mangkoknya udah saya lepas juga. Caranya dari arah sini, masuk ke area sini, nah terus kayak dicongkel gitu. Nah mangkoknya keluar. Nah ini nanti kita lihat nih dalamnya rusak atau enggak, atau cuma lepas. Oke, kita beresin itu dulu. Kita buka ini ya. Kita buka ini, nanti kita lepas. Oke. Ini kalau mau buka ini penguncinya ini nah ini dikendorin dulu. Oke. Ini pakai kunci shock 29. Kita lihat.
Nah, karena ini tujuannya aku mau ngelepas yang inner join, harusnya yang outernya nggak perlu tak lepas sih. Harusnya mur as roda ini nggak perlu dilepas ya teman-teman. Tapi ini karena pengalaman pertama, jadi tak lepas nih. Tapi nanti teman-teman kalau cuma mau buka inner join sama mangkoknya, mur as rodanya nggak usah dilepas. Nanti kita lepas sebonggol aja. Oke, tapi ini udah terlanjur, tak kasih lihat aja gimana cara lepas mur as rodanya. Oke. Oke, akhirnya ini inner joinnya tak lepas dulu ya, dicongkel pakai besi linggis kecil yang pipih ujungnya. Biar mangkok inner joinnya ikut lepas juga. Akhirnya yang outer nggak tak lepas. Nah, tapi ini kaliper remnya harus dilepas dulu karena masih nempel, ada selang remnya ya. Kalipernya dilepas dulu. Oke, kaliper remnya udah terlepas. Kita simpan di tempat yang aman biar selang remnya nggak terlalu ketarik ya. Takutnya rembes nanti malah. Tak letakin di mana tuh? Di terot. Oke, habis itu nah ini bisa tak tarik nih semua as rodanya plus kenakalnya. Halo teman-teman, nih setelah asnya kebuka, tadi yang saya cerita saya neken lower arm tapi kenakalnya nggak saya tahan di ketinggian ini, jadi dia lepas ininya, innernya. Nah ternyata setelah saya cek di dalam ini harusnya kan ada klipnya ya, klipnya di sini saya cek nggak ada, di dalam mangkoknya juga nggak ada, dan lebih mengerikan lagi ini diikat sama kain. Oke teman-teman, setelah saya cari referensi ternyata emang inner joinnya All New Picanto ini tidak ada klipnya untuk apa ya, menjaga tripodnya itu ada di dalam terus gitu ya. Jadi emang nggak ada, dan di dalamnya ini nggak ada alur buat klipnya emang. Jadi emang begitu. Nah entah kenapa yang pemilik sebelumnya bengkel di mana itu di sini dililitin kain ya. Soalnya tak cek semua gear bambunya masih komplit, masih bagus, gak ada yang rontok gitu. Kalau udah rontok lah itu harus ganti. Nah terus memang bawaannya itu nggak ada karetnya ya. Kalau kita lihat merek Trivindo ininya kan ada karetnya ya, emang nggak ada. Jadi ini kita pasang lagi aja, tapi kainnya saya lepas ya, saya nggak tahu tuh gunanya kain untuk apa. Oke, ini kita pasang. Ini udah tak bersihkan, pasang di sini. Nggak bisa kebalik berarti. Nah terus di sini kasih klipnya, jangan lupa. Oke, kita lihat prosesnya.
menampakkan lower arm yang sebelah kanan. Masih bagus loh. Ini tuh orinya ini mirip punya Spin. Maksudnya pabriknya ya. Kok ada tulisan ininya yang mirip nih. Ini masih oke loh. Yang busing kecil juga oke. Kalau ball joint kanan nggak sobek tapi ya udah lemah. Oke, ini kita lepas. Caranya seperti tadi, kita pakai alat press. Kalau yang ini, kalau ngelepasnya pakai alat press ya, yang pakai dongkrak. Oke, kita lepas dulu. Oke, sebelum kita press, ini tak kasih WD 40 dulu biar lebih mudah nanti ngeluarinnya ya. Oke, ini sekarang kita lagi mau proses ngepres nih, ngeluarin ball jointnya dari lower armnya. Oke, caranya seperti itu ya. Itu saya pakai alat press bikinan tuh. Nah, kayak gitu. Pakai dongkrak. Lumayan lah, bisa buat ngeluarin. Oke, kita lihat prosesnya ya, teman-teman. Ini di press dulu ball jointnya biar keluar. Oke, ini ball joint lama sudah terlepas. Tadi saya kasih WD 40 ya. Nih, kelihatan tuh. Cairan WD-nya yang hitam tuh, masuk penetrasi ke dalam dia. Terus saya pakai alat ini tadi. Ini bikinan kakak saya. Kurang dikasih dudukan kaki bawah aja nih, biar dia steady. Jadi berfungsi dengan baik, pakai dongkrak. Wah, kalau dipukul keras banget. Ini saya pakai dongkrak 10 ton. Terus pakai ini besi ini buat nahan di bawahnya. Nah, pas banget. Pas banget. Saya suaranya kenceng banget ya. Oke, sekarang kita lap, terus kita pasang yang barunya ya. Oke, ini yang lamanya udah parah banget, udah sobek, udah begini. Oke, kita lihat. Oke, ini kita mulai proses pasang ball joint yang baru. Ini pakai alat press seperti yang ada di video ya teman-teman. Mau pakai alat press yang tadi yang pakai dongkrak sih juga bisa sih. Cuma ini aku punya alat yang seperti ini. Ini buat ngeluarin ball joint. Buat masang juga, tapi tadi aku ngeluarinnya kalau pakai ini susah. Keras banget soalnya kalau ngeluarin. Lebih enak buat masukin untuk alat ini. Nah, ini aku pakai impact ya buat muter bautnya itu yang di tengah. Oke, ini posisi lower armnya dibalik ya. Jadi kan dia masangnya itu dari posisi bawah masuk ke lubang lower arm. Nah, dari bawah ke atas gitu. Jadi ini dibalik posisi lower armnya tuh kelihatan ya. Terus di press pakai alat ini. Aku pakai impact tuh. Nah, ini di pressnya sampai, jadi di ball jointnya itu kayak ada apa ya, dia nggak mungkin sampai mentok bablas gitu sih. Ada bagian yang mentok ke lower armnya kalau udah pas. Nah, itu harus pas itu ngepresnya.
Karena setelah ball jointnya ini di press, nanti akan ada circlipnya dipasang buat ngunci. Oke, ini dipastikan dulu semua posisi melingkarnya ball joint itu udah pas ke tempatnya ya. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita pasang circlipnya tuh, pakai tang circlip kayak gitu ya, yang model ngebuka, ngebenggang gitu. Nah, terus dimasukin. Nah, circlipnya itu posisinya ada di atas ball joint. Nah, seperti itu. Oke. Oke, pastikan dulu udah masuk ke tempatnya. Sip, kalau udah pas pemasangan ball joint ke lower arm udah selesai nih. Tinggal kita pasang lagi ke tempatnya, tempat lower armnya. Oke. Oke, cara masang lower armnya kita masukkan dulu yang busing besarnya. Oke, busing besarnya masuk, terus agak dimasukin ke dalam, ngepasin busing arm yang kecil. Nah, habis ini kita masukin bautnya dan kita lakukan pengencangan. Oke. Oke, cara bukanya karena nggak bisa pakai impact ya, tempatnya sempit. Jadi itu penahannya pakai kunci ring 17, murnya pakai kunci ring 14. Oh, penahannya tadi kunci pas 17, oke. Nah, itu dibuka murnya sampai lepas. Ini buka yang bawah ya, karena yang atas tadi udah waktu mau buka kenakal tadi, yang atas sudah kita buka. Kalau yang atas pakai impact enak, nggak perlu diganjel karena dia nggak muter ternyata. Kalau muter ya nggak bisa pakai impact, tetap harus diganjel. Nah, pengganjalnya itu pakai kunci pas 17. Oke. Oke, ini kita pasang link stabil yang baru. Kita kencangkan dulu baut link stabil yang connect ke apa itu besi stabilisernya. Nah, itu tak ganjel pakai dongkrak ya, karena buat ngencenginnya. Ini karena shocknya kan belum dipasang. Jadi atas nih belum kepasang nih link stabilnya. Ini aku pasang sebelum as rodanya tak pasang, jadi ada space. Oke, ini dikencangkan, ini pakai torsi nggak mungkin karena tempatnya sempit. Oke, sekarang kita mau masukin inner CV jointnya ke transmisi ya. Pasang drive shaftnya ini ke transmisinya. Nah, cara masangnya
Ini nggak perlu dipukul, tapi agak didorong, agak keras sih. Gimana ya, pokoknya didorong gitu aja, nanti dia akan masuk, nggak perlu dipukul. Kalau dipukul soalnya percuma. Biasanya mendal gitu loh. Oke, ini dipasin dulu. Ini emang nggak sekali jadi sih teman-teman ya, harus teman-teman mau nyobain sendiri harus bersabar. Yang penting makan dulu. Oke, itu kita pasin lubangnya. Oke, tinggal didorong pokoknya sampai bunyi glek gitu. Sampai ngunci. Nah, udah pokoknya sampai bunyi glek gitu ya. Ntar kita pasin lagi. Oke, sampai bunyi glek. Nah, pas. Dah. Oke, ini saya sedang masang mur asroda ya. Mur asrodanya ini aku nggak pakai torsi, pakai impact, tapi tak tandain tadi sebelum tak lepas. Jadi posisi awalnya tadi di mana. Jadi pokoknya aku ngencangin pakai impact harus di posisi sesuai yang tadi. Tuh. Nah, ini untuk pengencangan tadi ada ball joint, ada link stabil, terus baut knuckle, baut tie rod. Nanti deskripsi torsinya tak kasih di deskripsi ya, karena nanti kepanjangan ini videonya. Kalau pemasangannya tak videoin sih, tapi nggak taruh di sini, nanti kelamaan. Jadi langsung tak kasih torsinya aja nanti di deskripsi. Cara masangnya sama persis kebalikannya sama kayak cara ngelepasnya gitu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kelar juga nih kaki sebelah kiri. Ganti link stabil, ganti ball joint, sama pengetahuan ini, pengalaman. Ternyata inner jointnya Picanto nggak ada nggak ada klipnya di dalam mangkoknya. Terus aneh juga sih, di dalamnya ada kain. Jadi ini yang sebelah kanan belum tak ganti. Ini yang kiri ya. Jadi ini coba tak bawa jalan, dia normal atau enggak. Oke. Tapi link stabil dan ball joint udah diganti. Next kita mau ganti tie rodnya. Oke, untuk yang sebelah kanan prosesnya sama ya. Nanti kalau ada proses yang agak beda nanti tak videoin. Oke.